Tema meditasi kita malam ini adalah mengenali diri. Sebenarnya ini dasar ya, dasar daripada meditasi itu sendiri. Awal-awal kita belajar meditasi itu pastinya setiap kali kita meditasi pikiran kita itu liar. Banyak yang bilang nggak fokus, itu ya nggak apa-apa. Sebenarnya meditasi mengenali diri itu ya ini dasarnya. Kita hanya menyadari, membiarkan semua yang ada di pikiran kita itu lewat. Kita hanya menyaksikan apa saja yang sedang kita pikirkan tanpa tidak perlu kita usir atau apa, cukup sadari saja, cukup kita memperhatikan saja. Di saat itu kadang kita sadar, misalnya siang tadi kita ribut, marah-marah ke anak. Pada saat kita meditasi, pikiran itu datang lagi, kita hanya nonton. Terus kita jadi sadar gitu loh, kok saya gitu ya. Ini kita sadar bahwa ternyata kita hanya kurang sabar menghadapi anak-anak. Jadi dari fungsi meditasi kita itu untuk menyadarkan diri kita bahwa sebenarnya kalau kita bisa sedikit lebih sabar, tidak akan terjadi hal itu. Tapi setelah terjadi ya sudah, tidak perlu lagi kita menyalahkan diri, menyesali. Yang jelas setelah kita sadar bahwa itu tidak baik, besoknya kita lebih hati-hati. Setiap kali mau bertindak yang di luar kontrol, jadi jangan sampai emosi kita yang mengontrol kita, tapi kitalah yang mengontrol emosi kita. Ya tentunya ini tidak bisa sehari dua hari langsung celing berubah jadi peri baik ya. Apalagi kehidupan setiap orang tuh berbeda. Nanti protes nih, Mbak Win bisa ngomong begitu. Ya Mbak Win kan hidupnya enak-enak aja, nyantai-nyantai aja. Enggak, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mempunyai masalah. Pak Agung punya masalah, saya juga punya masalah. Tapi bagaimana cara kita menghadapi semua itu sehingga kita tidak perlu lagi kebakaran emosi yang meluap-luap. Saya itu bersyukur sekali setelah pandemi, mengenal meditasi itu. Jadi ini nggak mamerin Pak Agung ya, yang jomblo. Dulu saya itu dengan suami itu nggak ada yang namanya waktu berdua. Itu ketemu tuh ya nggak ada waktu untuk bertemu, itu nggak ada. Uang banyak, tapi untuk sekedar bersama ngobrol itu nggak ada. Jadi sampai anak-anak saya juga ke bapaknya itu nggak sayang karena lebih banyak dengan mamahnya. Ketika kita dikasih ujian, selalu ada berkah di balik ujian. Ketika dikasih ujian, suami saya bisnisnya stop. Awal-awal ya tidak bisa menerima ya. Biasa banyak duit, tiba-tiba nggak ada duit kan, pasti panas juga. Tapi setelah kita ikut meditasi, ikut healing dan sebagainya itu, kami malah jadi romantis sekarang. Tiap pagi setelah ngantar anak sekolah itu, daripada nungguin kan pulangnya si nomor 2 itu jam 9. Kami jalan pagi, ada tempat di sini untuk jalan pagi untuk olahraga itu ada satu tempat di situ. Jadi ada kebersamaan.
Mungkin dalam segi ekonomi kita sedang diguncang, ditambah lagi dengan kondisi pandemi ini yang semua online shop pun susah di Batam nih untuk mengirim keluar, terkena pajak ya. Jadi agak susah, hanya bisa menjual di Batam, sebatam saja. Jadi ada berkah di balik itu. Suami saya juga sekarang sudah mulai ikut meditasi juga, biarpun nggak mau di grup, cuma dia mendengarkan. Ya, dengan usia kita yang sudah beranjak menua, biarpun udah menolak tua ya, itu ada ketenangan di sana. Jadi sebenarnya semua itu tidak melulu tentang uang, tapi bagaimana hati kita ketika saling menyadari, saling terbuka. Kalau dulu tuh kayaknya yang saya rasakan waktu suami saya itu digantikan dengan uang. Udah, lu diam aja lah, yang penting aku kan kasih duit. Nah, seperti itu. Sementara kita kan wanita juga butuh apa ya? Misalnya anak nakal gitu kan butuh juga kita curhat. Anakmu tadi siaran gini tuh. Sementara tiap kali dia pulang capek kan nggak mau tuh mendengar begitu-begitu. Dia maunya nggak mau dengar apa-apa lah pokoknya. Jadi sementara kita itu stres, nggak ada tempat curhat dengan tingkah anaknya yang luar biasa. Tapi setelah sekarang sudah mulai ikut meditasi apa itu ya, sudah nggak ada lagi tuh saling menuntut begini begitu, nggak ada. Ya masih suka keceplosan, masih suka datang kalau ada mancing emosi itu masih, cuman ada remnya, kalau dulu nggak ada remnya ya blong, tiap kali ada masalah ya udah gobrak gabruk gitu. Anak-anak ngelihatnya tahu itu mak bapaknya lagi ribut tuh tahu. Kalau sekarang ya masih ada gitu, cuman kan lebih ke diam, nanti udah down, udah kita ngobrol lagi, ngopi berdua, beli gorengan 10.000 sambil ngopi, udah cair lagi gitu. Kalau dulu bisa berhari-hari tuh. Mungkin dengan bertambahnya umur juga kita akan semakin berubah ya. Baiklah, sudah 9:15 menit. Kita mulai saja meditasinya. Siapkan air minumnya, handsetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai meditasi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar meditasi kita bermanfaat baik untuk kita, orang-orang di sekeliling kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan ambil posisi yang nyaman. Carilah tempat yang tenang. Tinggalkan sejenak aktivitas Anda. Duduklah dengan rileks dan nyaman. Tegakkan punggung Anda. Jika tidak bisa duduk, bisa sambil berbaring.
Luruskan posisi tulang punggung Anda. Bernafaslah dengan nyaman. Tarik nafas, hembuskan. Sekarang sadari tubuh Anda. Sadari setiap aliran nafas yang masuk ke dalam hidung. Sadari aliran nafas yang keluar. Rasa hangat, rasa sejuk, nikmati saja. Amati seluruh tubuh Anda. Rasakan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rasakan aliran energi yang mengalir di tubuh Anda seiring tarikan dan hembusan nafas Anda. Semakin tenang, semakin rileks. Bawa kesadaran Anda. Rasakan tubuhnya. Rasakan aliran nafasnya. Amati saja setiap hal yang datang, baik dalam pikiran, perasaan, atau di dalam tubuh Anda. Jika muncul gambaran visual atau kata-kata, biarkan saja. Cukup amati, nikmati nafasnya. Amati apapun yang hadir dalam pikiran dan tubuh Anda. Bernafaslah dengan lembut dan tenang. Jika ada suara-suara yang datang dari luar, cukup sadari tanpa memberikan reaksi. Biarkan tubuh Anda semakin rileks, semakin tenang. Bernafaslah dengan lembut dan nyaman. Bila muncul rasa sakit, rasa tidak nyaman, baik pada bagian tubuh atau di pikiran Anda, atau di perasaan Anda, rasakan saja. Tidak usah dilawan. Cukup sadari setiap rasa yang datang. Biarkan semua objek yang masuk tanpa perlu Anda halangi. Nikmati saja. Sadari saja. Seperti Anda sedang menonton sebuah televisi. Nikmati saja hembusan nafas. Nikmati setiap tarikan nafas. Jantung Anda. Sadari di setiap detakan ada kehidupan di sana. Bukti cinta dan kebesaran dari Tuhan. Kita diberi kesempatan lahir ke dunia.
untuk menghadirkan kedamaian, ketenangan untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Jika pikiran Anda semakin menyeret Anda ke berbagai pikiran yang muncul, biarkan saja. Tidak perlu menyalahkan diri. Cukup sadari apa yang terjadi memang sudah seharusnya terjadi. Bila saat ini di pikiran Anda muncul berbagai gambaran, keinginan, dan impian, cukup sadari semua impian dan keinginan Anda. Bila muncul visual Anda di masa Anda kecil atau di masa remaja atau masa sekarang, biarkan itu diputar. Anda cukup menonton setiap episode kehidupan Anda. Cukup sadari semua yang telah terjadi tanpa perlu menghakimi atau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Biarkan, karena semua itu memang sudah terjadi. Tarik nafas Anda, hembuskan pelan. Jika pikiran Anda semakin liar dan susah dikendalikan, biarkan saja. Tidak perlu Anda kendalikan. Cukup sadari nafas Anda. Tarik nafas yang panjang, hembuskan. Sadari semua perasaan dan pikiran yang muncul bukan berasal dari dalam diri Anda. Semua itu ada di luar Anda. Yang ada di dalam diri Anda hanyalah kedamaian, rasa tenang, tarik nafas, hembuskan, rasakan aliran energi dari atas kepala hingga ke ujung kaki. Sadari semua yang ada di tubuh Anda, kepala Anda, mata Anda, organ-organ tubuh Anda yang berfungsi dengan baik. Mereka adalah satu kesatuan yang ada pada diri Anda, yang perlu Anda sadari, yang perlu Anda syukuri. Tarik nafas, hembuskan, pelan-pelan. Mulai hilangkan semua kecemasan, semua gambaran yang hadir. Hanya nafas Anda. Semakin Anda menarik nafas,
Perlahan semua menghilang, hanya ketenangan, hanya kedamaian. Bawa kesadaran Anda pada tubuh Anda. Tarik nafas, hembuskan, rasakan seluruh tubuh Anda. Rasakan dan sadari pikiran Anda. Mulai bawa kesadaran Anda pada sekeliling Anda. Rasakan ketenangan, kedamaian. Tarik nafas, hembuskan. Cukup fokus pada nafas, pada irama nafas Anda. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ucapkan segala puji syukur karena telah melindungi kita selama bermeditasi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Satukan kedua telapak tangan. Satukan energi dalam tubuh Anda. Sebelum Anda membuka mata, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan merasa bahagia, tenang, damai, menyadari bahwa hidup Anda sangat berarti. Tarik nafas panjang, hembuskan. Dalam hitungan ketiga, silakan buka mata Anda. 1, 2, 3. Meditasi telah selesai. Terima kasih. Silakan diminum airnya. Tadi suara saya masuk nggak kok? Di sini video Anda dijeda. Masuk nggak? Oh, masuk. Masuk. Full sih sebenarnya, tapi kok itu ya muncul apa? Jaringan Anda nggak? Itu loh. Halo Mbak Titin. Selamat malam. Ada yang mau sharing setelah meditasi kita malam ini? Selamat malam. Maaf terlambat tadi. Apa Tio? Nggak apa-apa. Monggo kalau ada yang mau Halo Mbak share Stefani. atau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Wiwin, Pak Agung, teman-teman lainnya.
Alhamdulillah sih malam ini bisa gabung kembali. Yang ingin aku sampaikan setelah sekian lama aku menghilang, eh, apa selama ini kan ngikut kelas siapa Pak Agung. Selama ini kan saya posisinya baring. Jadi terus terang baru malam ini saya posisi duduk sih. Ya, Walaupun lagi kurang fit karena yang virus terbaru ini Omikron. Entahlah, saya enggak PCR sih, cuman memang baru dalam keadaan kurang sehat. Kemarin sempat diserang demam dan lain-lain. Tapi berangsur mulai baik, cuman belum fit full. Tadi sementara meditasi, saya kan tadi sementara sudah tidur bangun, baru lihat itu di grup ada pemberitahuan untuk malam ini. Jadi sementara jadi maksudnya saya bangun ini dalam keadaan perasaan enak. Tapi selama meditasi tadi, nggak tahu kenapa, tiba-tiba kepalaku berat ya. Di penghujung meditasi, bingung saja. Kan saya ini Mawin kemarin setelah diserang masalah rumah tangga memang ada sempat berat sekali saya menghilang, itu termasuk karena itu sih. Nggak tahu mau ngomong juga kayaknya nanti Mak Wiwin sudah telinganya capek dengar ini Silvani ngomong curhat melulu toh sita waktu. Jadi saya pikir saya perlu menenangkan diri juga, ya dengan bantuan juga sholat ngaji. Ini jadi sudah lama saya nggak minum obat vertigo, sudah lama nggak minum obat yang berat-berat tenang. Kok malam ini kepalaku berat ya? Biasanya kan ini kalau ikut meditasi begitu, nggak selesai meditasi, ketiduran. Tapi memang saya posisi tidur sih. Ini tadi kok sadarku full, tapi kepalaku berat Maya. Ada masalah apa atau ada sesuatu yang terjadi? Oke, gitu aja Pak Agung. iya. Itu karena lama nggak meditasi, jadi mulai meditasi nggak selama ini, selama vakum? Enggak. Kan itu dia suka nggak mau ini sendiri. Padahal luangkan waktu lah 15 menit aja, nggak ada panduan pun nggak apa-apa kok. Yang penting nggak usah membayangkan apa-apa ya. Kalau meditasi sendiri itu ya cukup hening, cukup pokoknya mengistirahatkan pikiran lah. Kan dirimu itu full gitu, otaknya dipaksa untuk berpikir, antara otak dan hati itu penuh terus gitu. Jadi kalau tiap hari kita luangkan waktu meditasi, setidaknya itu dia ada jeda untuk istirahat gitu loh. Jadi biar agak berkurang begitu ya Pak Agung ya. Karena Mbak Silvani ini saya tahu berat ya masalahnya. Iya, memang kemungkinan penyesuaian lagi meditasi itu Mbak. Kemudian sebetulnya meditasi itu juga bisa dilakukan ketika longgar, jadi tidak harus posisi seperti apa ya, mungkin sambil duduk atau sambil kita nunggu, sambil kalau kita antri duduk gitu bisa. Tapi kalaupun memang tidak punya kesempatan ya waktu mau tidur ngatur napas, meditasi ya nanti langsung les tidur gitu. Les tidur tuh nggak apa-apa. Yeah. Saya suka gitu kok. Saya suka banget tidur. Karena waktu kita tidur itu kita melepaskan semua yang terjadi siang tadi gitu loh. Kita lepaskan. Karena kalau nggak gitu kita bawa ke tidur, kebawa ke mimpi, tidurnya jadi nggak nyenyak. Jadi kita tidur, alam bawah sadar kita masih memproses itu yang seperti itu gitu. Jadi untuk sembuhnya ya susah. Tapi ketika kita letakkan semua, ayo Silvani, ya sudahlah yang terjadi, maafkanlah. Berat ya ngomong maafkan itu ya. Ya berat. Maafkanlah dirimu gitu. Jangan orang lain
diri kita sendiri, kita udah menzolimi ya, kita ini menzolimi diri kita sendiri loh. Dirimu itu sudah menzolimi dirimu sendiri. Gak usah keluar dulu deh, maafkan dulu dirimu. Jadi biar nanti itu kebuka gitu jalannya, akan terbuka jalannya. Oh ternyata aku harus begini gitu. Oh ternyata aku harus melewati yang ini gitu. Tapi ketika kita belum bisa itu, tertutup semuanya, semua itu tertutup, buntu. Yang ada nanti kita hanya nyalahin diri, nyalahin keadaan, jangan sampai nyalahin Tuhan ya. Gitu. Kalau ya memang nggak bisa, kesadaran itu memang tumbuh dari diri kita sendiri. Mau sampai kapan kita bawa itu gitu, mau sampai kapan kita pegang gelas gini aja 1 jam aja udah capek, apalagi pikiran itu dibawa sekian lama. Karena ya kita nggak bisa merubah orang lain, pendamping kita mau kita rubah sebagaimanapun tidak bisa. Mau kita tangisin seperti apapun, kalau memang sudah apa ya Pak ya, kayak gitu tuh Pak Agung pernah mengalami juga ya. Ya sebetulnya kan mau ditangisin Corocino, kata orang Jawa gitu ya, mau ditangisin Corocino kalau udah iya. Iya betul sih. Ya sebetulnya kan sama sih, sebetulnya kan kadang kita nggak nyadari bahwa sebetulnya sih meditasi itu bukan solusi, tapi dengan meditasi kita akan mendapatkan solusi. Jadi ketika pikiran kita itu masih semrawut, pikiran masih berat, mendem macem-macem, itu ya buntu, kayak orang lari cuman atau jalan di dalam ruangan aja, dia nggak keluar-keluar. Nah meditasi itu menenangkan kita, itu kayak kalau aliran sungai itu dibersihin, sampah-sampahnya dihilangin, kemudian supaya alirannya lancar kan, seperti itu kalau sudah dibersihkan. Kayak kita lagi ada benang kusut diudari satu-satu gitu, sehingga semua itu akan lancar. Nah dengan lancar itu kita akan lebih bisa berpikir, kemudian kita akan mendapatkan solusi. Nah ya itu nanti itu ada aja yang datang solusi ini tuh ada aja nanti penyelesaiannya. Jadi seperti itu yang harus didandani ya diri kita sendiri. Jadi ya memang berat ya kalau mau itu ya nek anu terus ya nggak selesai. Mau memaafkan berarti kan memaklumi, mau melupakan itu ya bodoh karo mengingat ya kan. Jadi ya sudah, pokoknya itu bagian dari perjalanan gitu saja, dan sudah tidak bisa membuat sakit kita, tidak bisa membuat itu menjadikan kita itu berat, itu sudah enggak. Nah itu baru kita bisa mikir, baru bisa nanti ada solusi yang akan datang. Ya kira seperti itu, monggo. Kalau kita menyadari semua ini hanya titipan, mungkin tidak akan terlalu menggandoli ya Pak. Jadi apa yang ya titipan, anak kita juga titipan, suami kita juga titipan, orang tua kita ini juga titipan. Ya bukan berarti kita nggak mencintai mereka, ya cinta. Tapi ketika kita terlalu melekat dengan itu malah memakan dalam kita gitu. Tapi ketika kita menganggap semua ini adalah titipan, pasrahkan saja.
pegang dada terus bilang, ya Allah, kalau memang jalan yang terbaik untukku, tunjukkan. Karena kita kan nggak tahu nih mau ambil solusi apa, udahlah pasrahkan saja, pasrahkan saja. Kadang kita nggak begitu. Ya saya paham sih, saya paham kalau yang namanya hubungan itu kita apalagi mengawali semuanya dari nol, ketika kita di puncak karir, cobaan itu datang kan ya berat ya. Tapi ketika kita bisa melepaskan itu, oh nanti pasti akan menyesal. Nggak ada sesal di depan tuh, pasti sesalnya di belakang. Apalagi ketika melihat kita sudah berubah nih, kok begini ya, itu akhirnya dia akan sadar. Tidak perlu kita meminta dia untuk sadar, hanya lewat Allah sajalah. Minta digantilah hatinya itu, hatinya yang udah bolong-bolong minta ganti yang baru sama Allah. Ganti ya Allah, hatiku yang baru ini, yang baru, jangan hati yang lama gitu. Jangan minta dikuatin terus, tapi hatinya hati yang bolong itu ibaratnya ditembel gitu kan sama Allah, ditembel. Terus dikasih cobaan lagi, kerowak lagi kan gitu. Mintalah yang baru. Jadi ketika kita diberi hati yang baru, ya udah gitu, yang ada hanya bersih. Ketika itu datang halah yowis seperti itu, kita akan memandang sesuatu itu dengan yang ya sudah, mau kita paksa-paksa juga nggak bisa, mau kita tahan-tahan juga nggak bisa. Begitulah kira-kira. Mungkin yang lain mau sharing? Karena setiap manusia itu pasti diberi cobaannya masing-masing. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan memiliki anak yang luar biasa. Saya nggak mau mengatakan nakal atau apa ya, luar biasa. Jadi setiap manusia itu memang sudah ada perannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita memerankan peran itu. Apakah mau larut ke situ atau kita mengendalikan. Saya yakin Mbak Silvani pasti bisa. Ya, itu kalau di Jawa itu kan kayak prinsip ruwat sebetulnya kan apa, kita terlahir kembali, kita harus bisa lahir kembali menjadi pribadi yang baru, yang beda dengan yang lalu. Kita harus bangkit, lahir kembali, tumimbah lahir itu kan sebetulnya itu. Jadi kita ya yang lalu ya sudah di ini aja selesai dan kita lahir lagi. Nah, kalau biasanya kalau untuk hubungan apa ya, ini kan keluarga, suami istri atau mungkin hubungan batin seperti itu. Nah, kita pakai prinsip sebetulnya ya kayak air kan, air mengalir itu kan dari yang penuh itu ke yang kosong toh. Nah, kalau kita menginginkan dia mengalir ke kita ya kita kosongin aja, dikosongin nanti datang kok. Saya 2 kali membuktikan. Walaupun sudah bisa ya masih aja yang minta tolong, minta ini ya saya bantu gitu aja. Jadi selesai gitu. Apalagi ada anak-anak ya Pak Agung. Betul, yeah. Itu nanti mungkin kita anak-anak menyaksikan loh. Kalau emaknya itu mungkin mereka nggak bilang, nggak ngomong, tapi tak rekam di memori alam bawah sadarnya. Iya. Ya kalau bisa duduk berdua, diajak bicara baik-baik lah. Kalau masih belum bisa bicara baik-baik ya turunkan dulu egonya.
lihat anak-anak maunya apa, kedepannya bagaimana. Ingatkan kembali dulu awal ketemunya. Itu kadang kalau kita bawa ke memori awal ketemu, dulu tujuannya menikah itu apa, ingatkan lagi, ingat nggak dulu waktu itu. Kadang laki-laki juga bisa eleng ya Pak. Iya. Oh iya ya, Iya. kamu terima aku saat aku nol. Ingat, bisa ingat. Tapi dengan kondisi jangan ribut ya. Kalau kondisi ribut ya nggak bakalan aneh. Bicara sambil santai, bicara sambil santai, turunkan ego, ayo ngomong mau kemana gitu, mau dibawa kemana gitu. Jadi lebih ini ya, saya rasa pasti bisa. Tapi kalau kita bicara dengan hati panas, sama-sama panas ya nggak bakalan ketemu itu. Infonya nggak bakalan ketemu, ujungnya nggak ada. Tapi ketika kita bicara dengan kepala dingin, ingatkan kembali tujuan awalnya sebuah hubungan, ingatkan bagaimana anak-anak, pasti bisa. Semangat Mbak Silvani. Ya, monggo kalau ada yang mau share lagi. Kalau sudah tidak ada, bisa kita akhiri. Pak Agung, ada menambahkan lagi? Ya, berarti minggu depan Mbak Ana ya, nanti bisa Mbak Ana WA ke siap saya Mbak. apa? Mau materi apa ya? Ya, Versi Mbak Ana nggak apa-apa, nggak pakai Ubuntu Metes juga nggak apa-apa, bebas kok. Ubuntu Metes itu ciri khas KWJ, ciri khas Pak Agung. Kita bervariatif aja. ya nggak apa-apa kan kita ini. Saya kalau ngelihat berita kemarin yang orang sampai terjun dari lantai gitu kan, berarti banyak orang yang bermasalah dia. Supaya kita bisa ya paling enggak kan mengurangi lah kalau kita punya komunitas makin banyak kan seperti itu, terlepas siapa dia dan ini ya tetap ya, rasa wasasi kita harus punya. Buku dari komunitas ini kan untuk saling bergandengan tangan, menguatkan ya. Tidak ada persaingan di sini. Jadi kalau memang saudara kita ada yang ya kita kuatkan. Justru lebih bagus di komunitas, karena di keluarga sendiri yang ada menyalahkan, kamu sih begini, kamu sih begitu gitu, bukan ngasih solusi kan. Ya gesekan itu karena dekat Mbak. Gitu. Lebih saya aja nggak pernah ke keluarga, nggak dapat solusi, panas malahan. Gitu. Jadi saya lebih bagus kalau lagi dulu ya, kalau lagi suntuk tuh saya nonton film. Ya, saya suka Netflix atau Iflix itu, nonton film aja, pokoknya saya nonton film. Saya nggak mau ada pikiran yang lain masuk. Saya fokus nonton film. Itu sama bikin novel, lancar itu Pak. Kalau lagi ruwet itu saya lancar nulis gitu. Jadi ke situ ada pelampiasan tersendiri, daripada saya cerita ke keluarga yang ada malah saran-saran yang tidak baik gitu kan. Ya Mbak Ana, karena keluarga kita tidak belajar ilmu psikologi. Mereka taunya cuman menyalahkan. Ya, kamu sih gitu. Malah kadang ngasih saran yang di luar yang kita inginkan, padahal kita hanya ingin mencurahkan itu biar beban hilang ya. Tapi malah ditambahin bebannya, itu yang bahaya kalau gitu. Di keluarga ya, mungkin tidak semua keluarga gitu ya. Ada keluarga yang memang basicnya itu memang benar-benar care dengan saudara. Itu di keluarga suami saya itu kayak gitu. Ipar saya itu alhamdulillah
Jadi kalau saya ada masalah dengan suami itu saya suka curhat ke kakaknya suami, itu care banget gitu loh. Jadi nggak manas-manasin, ya cuman bilang sabar, memang kayak gitu orang menikah itu. Ingat anak-anak. Jadi kan adem ya, yang tadinya menggebu-gebu gitu langsung adem. Terus nanti adiknya dipanggil. Padahal saya ipar, malah ipar ya. Nanti adiknya dipanggil, nasehatin gitu. Kalau di keluarga lain biasanya buat nayan gitu kan ya Pak ya. Iya. Buat naik gitu. Masya Allah. Tapi kita belajar lah, dari sini kita belajar. Apabila ada keluarga kita yang seperti itu, ya kita rangkul. Kita nggak perlu masuk ke dalamnya, ke dalam rumah tangganya nggak perlu masuk, tapi kita cukup memberi support dan semangat. Biarkan orang, biarkan dia mengambil keputusannya sendiri, karena dia yang ngerasain. Gitu. Kalau kita punya, kalau keluarga kita semua begitu, wah damai ya Pak ya. Iya. Damai tahu saya. Kadang kan pernikahan itu yang jadi momok itu ipar, mertua gitu. Tidak semua, tapi rata-rata itu seperti itu. Gitu. Ini buat pelajaran kita ya ke depan, kalau kita menjadi mertua atau kita menjadi ipar. Ketika saudara kita mengeluhkan masalah rumah tangganya, cukup jadi pendengar, tidak usah menghakimi, tidak usah memberi penilaian. Biarkan dia mengambil keputusannya sendiri. Kita cukup mendengar, karena hanya butuh didengar gitu loh. Karena nggak ada tempat mengadu gitu kan. Ketika dia sudah mengeluarkan unek-uneknya, plong, sudah gitu. Ini kan cukup gitu. Ingat anak-anak, itu akhirnya dia kan akan down sendiri, akan hidup sendiri. Jangan kita menjadi bensin di hubungan saudara kita. Kita cukup jadi airnya, mendinginkan. Begitu kira-kira. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang mau sharing, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Mbak Win. Ibu-ibu yang Terima sudah kasih hadir. Ibu semua. Pak Agung dan teman-teman. Sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.